Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ujian akhir semester pemodelan cuaca dan iklim. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, diawali dari saya Balkis Widya Aisyah, kemudian ada Saya teman saya. Najwa Desyana Tririzky. Lalu ada saya Maria Bivalda. Dan saya Remi Tangkat. Nah, kemudian mungkin langsung saja kepada pendahuluan di mana sistem monsun Asia dan Australia. Pertama-tama kita harus tahu apa itu sistem monsun Asia dan Australia. Sistem monsun Asia Australia adalah pola angin musiman yang disebabkan oleh perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. Monsun ini mempengaruhi curah hujan di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara serta Australia. Jadi, pada saat matahari di belahan bumi utara atau sekitar bulan Juni, tekanan udara di belahan bumi utara itu akan menjadi lebih rendah daripada di belahan bumi selatan. Maka angin itu kan bertiup dari tekanan ketika matahari di belahan bumi selatan, sekitar bulan Desember, angin itu bertiup dari utara ke selatan. Anginlah yang mempengaruhi pembentukan gugusan awan yang terkait dengan fenomena cuaca dan musim di Indonesia. Kemudian terdapat 2 fase utama monsun Asia di bulan Juni sampai Agustus. Sekitar bulan segitu Asia itu jadi lebih panas karena mataharinya sedang berada di belahan bumi utara gitu. Jadinya terbentuk tekanan rendah sehingga angin dari Australia ke Asia itu membawa udara yang lebih kering karena Australia itu kan mayoritas berupa gurun. Kemudian akan menyebabkan musim kemarau atau penurunan curah hujan di Indonesia. Kemudian ada juga monsun Australia itu sekitar bulan Desember Februari itu kan Australia menjadi lebih panas, itu menyebabkan tekanan rendah di benua Australia. Kemudian menyebabkan angin dari Asia ke Australia melewati Indonesia membawa udara yang mengandung banyak uap air sehingga di Indonesia itu curah hujan mengalami peningkatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran orografi dalam dinamika monsun. Nah, orografi ataupun yang sering dikenal dengan orografis itu merupakan hujan yang terjadi di daerah pegunungan akibat udara yang mengandung uap air bergerak naik ke atas pegunungan sehingga menjadi penurunan suhu yang terkondensasi lalu akhirnya turun hujan. Nah, pegunungan memaksa udara naik sehingga menyebabkan hujan orografis. Pada bagian Asia, pegunungan besar seperti Himalaya, Arakan, dan Kars itu memperkuat monsun Asia, sedangkan pada wilayah Australia, pegunungan rendah ataupun gurun itu membawa udara kering. Selanjutnya di sini ada hasil simulasi kontrol versus eksperimen maritim di parameter temperatur. Di sebelah kiri ini adalah hasil dari simulasi kontrol. Di sini simulasinya itu masih terdapat daratan. Nah, sedangkan di simulasi yang eksperimen ini diubah sehingga daratannya itu dihilangkan, jadi sehingga seluruh wilayah Indonesia ini hanya lautan. Nah, di temperatur ini pada simulasi kontrol ini suhunya itu lebih tinggi daripada saat Indonesia itu diubah menjadi lautan. Ini karena adanya penghilangan daratan, menghilangkan akumulasi panas di permukaan daratan, dan laut menjadi mendingin karena memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi atau memanas lebih lambat dari daratan. Next. Nah, yang kedua, di sini ada simulasi kontrol versus eksperimen maritim Indonesia untuk parameter tekanan udara di permukaan.
Yang di sebelah kiri ini adalah hasil dari simulasi kontrol yang masih terdapat daratan, sedangkan yang di sebelah kanan ini wilayah Indonesia yang sudah seluruhnya menjadi lautan, tidak menjadi daratan gitu. Nah, di simulasi eksperimen ini menunjukkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan pada simulasi kontrol. Nah, ini disebabkan karena laut ini menyimpan panas lebih lama dan lambat memanas, sehingga pemanasan permukaan tidak cukup kuat untuk membentuk daerah tekanan tinggi yang signifikan, sehingga tekanan permukaan ini tampak lebih rendah atau lebih merata karena di modifikasi ini yang di eksperimen ini kan daratannya itu sudah hilang, jadi seluruhnya itu lautan. Nah, lautan ini kan dia menyimpan panas lebih lama sehingga tekanannya itu lebih rendah. Sorry Remita masih mute itu mic-nya. Sebelumnya saya minta maaf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara simulasi kontrol dan simulasi eksperimen terhadap kecepatan dan arah angin. Jika diperhatikan pada simulasi kontrol, pola angin di musim Desember, Januari, Februari itu menunjukkan adanya aliran yang cukup kuat dari utara hingga menuju selatan, sehingga ini menunjukkan kemungkinan adanya aktivitas monsun Australia yang sedang aktif. Sebaliknya, sebaliknya di musim Juni, Juli, Agustus, arah angin berbalik dari selatan ke utara, sehingga ini mencerminkan terjadinya monsun Asia. Nah, pada simulasi kontrol ini, keberadaan daratan cukup mempengaruhi konfigurasi kontrol terhadap gradien tekanan antara darat dan laut, yang dimana ini penting untuk membentuk sirkulasi musiman yang kuat dan terarah. Nah, pada pola simulasi eksperimen, jika diperhatikan, terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana pada musim Desember, Januari, Februari, angin monsun dari utara tampak lebih lemah, sementara di musim Juni, Juli, Agustus, angin dari arah selatan juga mengalami kehilangan intensitasnya. Selanjutnya itu simulasi kontrol versus simulasi eksperimen maritim Indonesia dengan Indonesia diubah menjadi laut. Nah, yang presipitasi ini, yang parameter presipitasi ini, dia di eksperimen ini bergeser ke airan dan intensitasnya sedikit lebih rendah. Kenapa? Karena ketika daratan diubah menjadi laut, perbedaan suhu darat laut yang memicu pergerakan udara vertikal dan pembentukan awan itu juga berkurang, sehingga diasumsikan potensi hujan ikut menurun. Next. Kemudian ini ada penjelasannya lebih lanjut. Kita bisa skip ke kesimpulan. Nah, lalu untuk kesimpulan dari simulasi eksperimen dalam menghilangkan daratan di Pulau Indonesia, yaitu yang pertama, suhu menurun saat daratan diubah menjadi lautan karena berkurangnya pemanasan permukaan. Yang kedua, tekanan udara menurun karena laut lebih stabil secara termal dibandingkan daratan. Yang ketiga itu angin lebih kuat dan terarah, tapi kehilangan variabilitas lokal dan berdampak pada sirkulasi lokal. Yang keempat itu presipitasi menurun, terutama saat peralihan musim, akibat pelemahan konveksi lokal karena hilangnya daratan tadi. Yang kelima itu monsun lokal melemah karena hilangnya kontribusi pemanasan daratan terhadap pembentukan awan dan hujan. Next. Nah, lalu keterbatasan dari simulasi ini adalah kesulitan dalam mencari cara untuk mengganti bagian orografi. Maka dari itu, saran untuk eksperimen selanjutnya adalah agar lebih sering melakukan latihan dan percobaan sehingga dapat menjalankan simulasi eksperimen apapun.
Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.